Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiri Iskandar, NPM 17.258 dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata di Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuransi pengangkutan yang berjudul Aspek Hukum Asuransi Pengangkutan. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan alasan memilih materi asuransi pengangkutan. Alasannya karena sekarang sedang masa pandemi COVID-19 dan kebanyakan orang di Indonesia menggunakan jasa antar atau belanja online di platform tertentu yang mereka percayai. Tentu saja ketika pengiriman barang berlangsung ada asuransinya. Simak baik-baik tentang asuransi pengangkutan. Yang selanjutnya pendahuluan. Tindak kehilangan barang yaitu sebuah paket belanja online di salah satu platform saat pengiriman barang berlangsung. Di dalam sebuah paket tersebut berisikan bibit tanaman hias yang jika ditotalkan harganya sebesar Rp790.000. Awalnya ia tidak curiga, tetapi barang tersebut tidak sampai ke rumahnya. Seharusnya barang tersebut sampai seminggu yang lalu, tetapi hingga tanggal 25 Desember 2020 barang tersebut tidak sampai. Setelah melakukan pengaduan ke pihak customer service salah satu ekspedisi pengiriman barang dan dinyatakan barang tersebut masih berada di perjalanan, tetapi beberapa hari kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 barang tersebut dinyatakan hilang dan diminta untuk mengajukan klaim barang hilang. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah aspek hukum yang timbul dari asuransi pengangkutan? Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau tanggung jawab hukum dari asuransi pengangkutan? Yang ketiga, upaya apakah yang harus dilakukan dari saat kehilangan barang dengan menggunakan jasa asuransi pengangkutan? Selanjutnya pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan asuransi pengangkutan itu? Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut selama proses perpindahan kota yang sama antar kota, antar pulau maupun antar negara. Pengiriman barang bisa dilakukan melalui laut, udara, atau darat. Selanjutnya, asuransi pengangkutan merupakan jenis pertanggungan yang tertua dalam sejarah perkembangan asuransi kerugian. Pada mulanya yang ada hanyalah asuransi pengangkutan melalui sungai atau laut. Dengan berkembangnya teknologi di bidang alat pengangkutan dan transportasi, maka asuransi pengangkutan ini kemudian berkembang meluas dengan pengangkutan melalui laut, udara, dan darat, atau merupakan gabungan cara-cara pengangkutan tersebut. Sama halnya dengan asuransi pengangkutan ini memberikan jaminan kerugian yang sama selama kegiatan pengangkutan barang dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Asuransi pengangkutan tidaklah bertujuan untuk menutup semua kerugian yang diderita oleh tertanggung, tetapi asuransi pengangkutan hanya menjamin kerusakan atau kerugian yang timbul akibat peristiwa yang secara kebetulan dari luar yang dapat terjadi akan tetapi belum tentu terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi pengangkutan. Yang pertama ada asuransi pengangkutan di laut, yang kedua asuransi pengangkutan di darat, yang ketiga asuransi pengangkutan di udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuransi pengangkutan di laut. Apa sih asuransi pengangkutan di laut? Asuransi pengangkutan di laut merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung pada saat barang atau atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal, dan dari kemungkinan resiko, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut. Selanjutnya, dasar hukum asuransi pengangkutan di laut. Yang pertama, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, buku kedua bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai dengan pasal 685 dan pasal 686 sampai dengan pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi bahaya laut dan bahaya perbudakan. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya, lingkup jaminan pengangkutan di laut. Yang pertama ada Institut Cargo Clause
atau ICCC. Yang pertama, kebakaran dan peledakan kapal kandas, tenggelam atau terbalik selama pengangkutan di darat, yaitu sebelum dan sesudah bongkar muat jika pengangkutan terbalik. Yang keempat, tertabraknya alat angkut dengan objek lain selain air. Yang kelima, pembongkaran barang di pelabuhan darurat. Yang keenam, peristiwa general overage atau penyelamatan umum, termasuk tanggung jawab buatnya pembuangan barang ke laut, terlemparnya barang ke laut. Yang selanjutnya, tabrakan antar kapal. Yang selanjutnya lagi, pembuangan barang ke laut. Selanjutnya ada Institute Cargo Clause B. Jaminan yang diberikan sama dengan ICCC ditambah akibat gempa bumi, letusan gunung api dan petir, terlempar dari kapal, kerusakan karena air atau masuknya air ke palka, peti kemas, dan tempat penimbunan di kapal, bongkar muat barang. Selanjutnya, ICC Clause A. Jaminan terluas, yaitu terhadap semua risiko pengangkutan kecuali yang dikecualikan, antara lain kerusakan akibat perbuatan yang disengaja tertanggung sendiri, kerusakan akibat sifat-sifat alamiah barang itu sendiri, kerusakan akibat susut berat atau isi dan keausan dari barang yang diasuransikan atau karena kebocoran. Selanjutnya, kerusakan akibat perbungkusan atau packing yang kurang baik, kerusakan akibat tidak laik lautnya kapal pengangkut. Yang terakhir, kerusakan akibat tindakan teroris atau tindakan yang berlatar belakang politik. Selain dari ketiga kondisi tersebut di atas, asuransi pengangkutan juga dapat dilakukan dengan syarat total loss only. Itu jaminan yang diberikan adalah apabila barang yang diasuransikan musnah atau rusak seluruhnya sebagai akibat dari alat angkutnya. Yang kedua ada asuransi pengangkutan di darat. Asuransi pengangkutan di darat yaitu asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan barang akibat adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat aksidental yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui darat. Lingkup jaminan pengangkutannya. Yang pertama, cover A. Yang diberikan jaminan adalah kebakaran, banjir, terguling dan atau tergelincirnya alat angkut, tabrakannya alat angkut atau barang yang diangkut dengan benda lain, tenggelamnya peri saat dilakukan penyeberangan. Yang cover B. Jaminan yang diberikan adalah menjamin semua resiko selama pengangkutan darat berlangsung. Selanjutnya ada asuransi pengangkutan di udara. Asuransi pengangkutan di udara yaitu asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas barang akibat adanya bahaya-bahaya udara yang bersifat aksidental yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui udara. Selanjutnya, lingkup jaminan asuransi pengangkutan di laut yaitu air cargo or risk, export import. Secara prinsip jaminan sama dengan marine cargo. Secara umum prakteknya penutupan asuransi air cargo insurance di pasar asuransi Indonesia mengikuti praktek yang berlaku di London Assurance Market dengan menggunakan clause ICC Air excluding sending by post. Jaminan yang diberikan adalah terhadap segala resiko or risk sepertinya jaminan pada ICCA. Perbedaan yang menonjol adalah yang terkait dengan general overage dan boat to blame collision, di mana tidak menjadi jaminan dari ICCA karena risiko tersebut tidak dialami dalam pengangkutan atau perjalanan melalui udara. Untuk pengecualian sama dengan pengecualian pada marine cargo atau asuransi pengangkutan di laut. Jadi ada akibat hukum atau tanggung jawab hukum dari asuransi pengangkutan, yaitu khususnya untuk asuransi pengangkutan di laut, tanggung jawab perusahaan asuransi atau penanggung ditegaskan dalam pasal 637 KUHD yang berbunyi adalah yang harus dipikul oleh si penanggung, yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggungkan karena angin topan, hujan lebat, perpecahan kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukan karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir, perampasan bajak laut atau perampokan, penahanan atas perintah dari pihak atasan,
pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan, atau kecurangan nakoda atau anak buahnya, atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar, yang bagaimanapun juga kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh sesuatu janji di dalam polisnya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya pihak penanggung atau perusahaan asuransi harus menanggung segala kerugian atas kerusakan barang yang diangkut, termasuk juga yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal, kecuali diperjanjikan dalam polis. Apabila dalam polis asuransi secara tegas dinyatakan jika karena kelalaian reaper tidak dihubungkan ke listrik, asuransi ORIS tidak berlaku, maka pihak asuransi tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dan pihak penanggung tidak dapat menentukan klaim pengganti kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan asuransi laut. Dalam pasal 1 angka 29 PP 20 tahun 2010 menyebutkan bahwa perusahaan angkutan laut nasional adalah perusahaan angkut laut yang berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Sebagai pengangkut, perusahaan shipping bertanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang dibawanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang Pelayaran yang berbunyi, yang pertama, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang-barang yang diangkutnya. Yang kedua, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Kemudian pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran Jangto pasal 181 ayat 2 PP 20 tahun 2010 pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa 1. Kematian atau luka penumpang yang diangkut, 2. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, yang ketiga keterlambatan angkutan penumpangan dan atau barang yang diangkut, yang keempat kerugian pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan di atas, perusahaan angkutan laut bertanggung jawab terhadap musnah, hilang, dan rusaknya barang yang diangkut. Batas tanggung jawab tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama antara penanggung dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terhadap jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau yang lebih dikenal dengan bill of lading. Dengan demikian, perusahaan angkutan laut harus berhati-hati terhadap barang yang diangkutnya. Untuk mengalihkan risiko terhadap gugatan ganti kerugian oleh pengirim, perusahaan angkutan lalu mengasuransikan barang yang diangkut. Asuransi terhadap barang yang diangkut ini bersifat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Pelayaran Jangto pasal 181 ayat 3 PP 20 tahun 2010. Selanjutnya, validasi upaya saat kehilangan barang dengan menggunakan asuransi pengangkutan, yaitu validitas klaim. Klaim dinyatakan valid apabila dokumen pendukung klaim yang disampaikan membuktikan kebenaran terjadinya klaim tersebut sebagai akibat dari suatu kejadian yang dijamin di dalam polis dan menentukan seluruh syarat-syarat pertanggungan asuransi. Yang kedua, apabila klaim tidak valid, maka klaim tidak dapat diproses atau ditolak. Hal ini disebabkan karena dokumen pendukung yang disampaikan tidak membuktikan adanya suatu kerugian, bahwa kerugian tersebut tidak termasuk dalam jaminan polis. Yang selanjutnya, terjadi pelanggaran terhadap syarat pertanggungan asuransi. Dalam hal klaim valid, penanggung akan memberitahu kepada tertanggung jumlah ganti rugi yang akan diberikan. Yang pertama, bila tertanggung menyetujui jumlah ganti rugi yang diajukan oleh penanggung, maka pembayaran klaim dapat dilakukan.
Bila tertanggung tidak setuju terhadap jumlah ganti rugi, maka penanggung pembayaran didasarkan pada keputusan pengadilan atau arbitrase. Selanjutnya, pembayaran klaim. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Selanjutnya ada dokumen klaim yang diperlukan dalam asuransi pengangkutan. Yang pertama, polis atau sertifikat asuransi yang asli, salinan fotokopi dan invoice atau faktur dan packing list, fotokopi bill of lading (BOL) atau kontrak pengangkutan lainnya, tembusan dan surat tuntutan kepada pihak pelayaran, surat pelaporan mengenai kerusakan barang, survey report atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kerusakan atau kerugian. Selanjutnya, yang terakhir, dokumen-dokumen lain yang diminta oleh pihak penanggung. Yang selanjutnya ada prosedur penutupan asuransi pengangkutan. Yang pertama, tertanggung mengisi SPAA atau surat permintaan penutupan asuransi. Yang kedua, tertanggung melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, penanggung melakukan analisa risiko. Yang keempat, penanggung menerbitkan dan menyerahkan polis kepada tertanggung. Yang keempat, penanggung menerbitkan dan menyerahkan polis kepada tertanggung. Yang kelima, tertanggung membayar premi. Yang keenam, jika tertanggung menghendaki adanya perubahan pada polis yang telah diterbitkan, harus disertai permintaan tertulis dari tertanggung. Selanjutnya ada informasi yang dibutuhkan dalam asuransi penutupan. Yang pertama, rute pengangkutan, tanggal dimulainya pengangkutan, jenis alat angkut atau alat angkut laut, udara atau udara, identifikasi alat angkut. Bila diangkut dengan kapal laut atau udara, maka harus diketahui nama kapal atau nama perusahaan penerbangan, DRT, DWT, tonnase kapal, jenis kapal laut. Bila diangkut dengan truk atau kereta api, maka harus diketahui nomor polisi, nama kapal, nama kereta api, jenis barang yang diangkut, nilai barang serta setiap kali pengangkutan, pemilik barang, pengemasan, dan apakah ada transshipment. Khusus untuk pengangkutan laut dan udara harus dilengkapi oleh BOL atau Bill of Lading, kapal laut airways, bill kapal udara, packing list, dan invoice. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang terakhir, asuransi pengangkutan adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan dan hilangnya barang yang diangkut selama proses perpindahan dalam kota yang sama, antar kota, antar pulau, maupun antar negara. Pengiriman barang dilakukan melalui laut, udara, atau darat. Jadi dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika barang hilang saat perjalanan pengiriman, maka tidak bisa diklaim asuransi pengangkutan tersebut dan hanya bisa diganti kerugian oleh perusahaan pengiriman. Ini bagaimana ininya? Jadi kalau misalnya barangnya hilang karena kesengajaan, itu tidak bisa ya. Terus sarannya seharusnya pengirim barang harus lebih berhati-hati, karena jika barang hilang maka perusahaan yang harus menggantinya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang tidak benar atau yang mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.